Tuan muda lain. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, uang maharku akhirnya terkumpul. Selama 6 tahun, aku akhirnya bisa melamar Liu Yan. Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu pacarku bermesraan dengan pria lain di belakangku. 6 tahun. 6 tahun. Genap 6 tahun. Aku berhenti sekolah untuk bekerja demi membiayai kuliahmu. Kenapa? Kenapa kamu mengkhianatiku? Karena pria tidak berguna sepertimu. Sama sekali tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Cih, kalau bukan karena Tuan Muda Lin memberitahuku bahwa ini barang tiruan, aku pasti sudah percaya pada omong kosongmu. Sudahlah sayang. Haha. Aku akan membunuhmu. Haha. Kenapa jadi begini? Tuan baru berhasil dikenali. Mata pelacak telah diaktifkan. Sofa kulit asli buatan khusus tahun 2020. Nilai pasar 100.000 yuan. Oh, benar. Silakan. Liu Yan, Lin Ye, semua penghinaan kalian kepadaku, Laimo, pasti akan kubalas 100 kali lipat. Dilihat-lihat dulu. Mari dilihat. Silakan dilihat-lihat dulu. Semua barangku ini adalah barang berharga. Tuan, jika ada yang Anda sukai. Bos, barang ini dari dinasti apa? Barang berharga ini dari dinasti Zhou Barat. Menurutku ini hanya lapisan palsu yang dibuat minggu lalu. Kalau memang ada barang peninggalan Shu Barat, mana mungkin kamu masih berjualan di sini? Emangnya kenapa kalau berjualan di pinggir jalan? Barang antik. Banyak barang antik berharga didapatkan dari pasar loak. Bisa untung jutaan yuan. Kalau bisa dapat barang murah, bukankah kamu sudah kaya dari dulu? Bukankah aku belum menemukannya? Kakak tampan. Kamu juga suka barang antik ya? Coba lihat ada yang disuka tidak? Aku jual murah padamu. Aku beritahu dulu, aku hanya suka model seperti ini. Ingin membelinya untuk dijadikan hiasan gantung. Kalau harganya terlalu mahal, aku tidak mau. Kakak tampan, matamu sungguh jeli. Ini adalah koin kuno dari dinasti Ming. Karena kamu suka, dengan berat hati aku jual 500 saja. Baiklah, 500 ya, kesepakatan. Sudah kutransfer. 500 yuan masuk. Koin kuno ini, ukurannya lebih besar dari koin Ming yang normal. Sekilas saja sudah terlihat ini barang palsu. Aku membelinya seharga 50. Dijual 500 dan kamu merasa beruntung. Kakak. Membeli barang palsu seharga 500 di pasar loak sangat tidak sepadan. Paling-paling harganya hanya puluhan yuan. Dijual dengan harga segitu tidak terlalu mahal. Aku hanya melihatnya masih muda dan seorang gadis. Tidak mudah baginya berjualan di sini. Anggap saja aku membantunya melariskan dagangan. Ternyata dia kasihan padaku karena berjualan itu sulit. Sangat menyentuh hati. Tidak bisa, kakak tampan. Sebenarnya aku tidak semenyedihkan yang kamu kira. Keluargaku sangat kaya. Aku hanya menyukai barang antik. Jadi aku iseng berjualan di waktu luang. Hei, tidak usah. Sungguh tidak usah kembalikan uangnya. Aku rela membayar 500. Kakak tampan, kamu sungguh baik hati. Ini adalah koin kuno bernilai 100.000 yuan, jangankan 500. Beli 5.000 pun sangat sepadan. Apakah koin kuno ini dijual? Aku berani bayar 100.000. Apa? Penilai barang antik cantik nomor 1 di negeri ini. Hu Hanyu, kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan ini benar-benar barang berharga. 100.000, mau dijual atau tidak, aku bisa langsung transfer. Baru saja modal 500 dapat barang murah. Sekarang ada yang mau beli 100.000. Dunia barang antik memang sangat cepat menghasilkan uang. Tentu saja, aku jual. Tunggu, kamu benar-benar mau beli ini seharga 100.000? Ini dibandingkan dengan koin Yongle Tongbao dari zaman dinasti Ming yang normal. Ukurannya lebih besar, ini pasti barang tiruan.
Memang ukurannya lebih besar dari koin Yongle Tongbao biasa. Itu karena koin ini adalah edisi Zhesan Dajian, koin percobaan dari mata uang dinasti Ming. Jumlah yang tersisa sangat sedikit, jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu. Edisi Zhesan Dajian ini, bahkan penilai ahli pun belum tentu pernah mendengarnya. Dia bisa mengenalinya langsung. Kemampuannya pasti luar biasa. Uangnya sudah masuk. Punya uang rasanya sungguh menyenangkan. Beli 500, jual 100.000. Berburu barang antik ternyata sangat memuaskan. Aku mendapatkan barang bagus dari lapakmu. Kamu tidak marah. Uang 100.000 bagiku sama sekali tidak ada artinya. Hei, kakak tampan, coba lihat lapakku. Ada barang lain yang ingin dibeli tidak? Kalau nanti kamu mendapatkan barang antik baru, ingat untuk mengirim pesan padaku ya. Ternyata kamu hanya peduli pada barang antik. Empah, kukira kamu meminta kontakku karena berniat mendekatiku. Hei, aku perhatikan kamu cukup paham soal barang antik. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Kita bisa bertukar pengalaman. Baru sebentar saja sudah untung 100.000. Kalau pergi berburu ke jalan barang antik, entah seberapa banyak aku bisa untung. Lebih baik aku fokus mencari uang saja. Aku masih ada urusan lain hari ini. Lain kali ya, pasti lain kali. Kamu berani menolaknya. Tahukah kamu siapa dia? Dia tidak pernah salah dalam menilai barang antik. Di seluruh negeri, banyak kolektor berebut ingin mentraktirnya makan. Kamu malah dengan santainya menolak. Ternyata dia sehebat itu ya. Kalau begitu pas sekali, bertukar pikiran dengannya. Membahas barang antik pasti akan lebih menguntungkan. Sebenarnya urusanku tadi tidak terlalu mendesak. Kebetulan aku baru saja mendapatkan banyak uang. Bagaimana kalau aku yang traktir kamu? Boleh aku ikut makan bersama kalian? Boleh saja sih. Tapi bagaimana dengan lapakmu? Halo Xiaoli. Saya hanya kebetulan melihat nona muda berjualan. Untuk mencari pengalaman hidup. Halo Xiaoli. Ayo pergi. Di bidang penilaian ini, aku sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sejujurnya tidak bisa dikuasai dalam waktu singkat. Selain harus memiliki kepekaan bawaan, juga harus terus-menerus mengamati barang, serta membedakan yang asli dan palsu demi menambah pengalaman. Oh ya, Kak Hanyu. Aku hanya ingin bertanya padamu, barang apa yang paling mahal di dunia barang antik sekarang? Dan di mana aku bisa menemukan barang-barang bagus? Lalu, kalau aku punya barang bagus, kemana aku harus menjualnya? Ini. Kamu berinteraksi dengan penilai papan atas, tapi tidak membahas tentang keterampilan, malah bertanya tentang cara mencari uang. Kamu ini benar-benar tidak tahu mana yang lebih penting. Kamu benar-benar jujur. Cara mencari uang di dunia barang antik yang paling umum adalah mengumpulkan barang koleksi, membeli barang asli dengan harga murah, menjualnya lebih mahal kepada kolektor untuk ambil selisihnya. Selain itu ada juga judi batu giok, tapi risikonya sangat tinggi. Bisa juga membantu orang menilai barang dan menarik biaya layanan. Artinya mencari barang murah namun berharga. Dan judi batu adalah dua cara tercepat menghasilkan uang kan. Laimo, kamu sungguh hebat. Bisakah kamu membawaku berburu barang antik? Aku juga ingin merasakan keseruannya. Tentu saja, kamu baik sekali. Ayo makan. Kemampuannya sangat mengesankan. Limo ini di masa depan pasti akan menggemparkan seluruh dunia barang antik. Aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Mutiara Melo berkualitas seharga 800.000 yuan. Aku menemukan sebuah mutiara Melo seharga 800.000 dari daging siput ini. Ini benar-benar mutiara Melo. Selama bertahun-tahun aku bekerja, aku baru melihatnya 2 kali di balai lelang. Kamu malah bisa menemukannya saat sedang makan santai. Peluang ini jauh lebih rendah daripada memenangkan lotre. Wah, Laimo, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Hei, mutiara Melo ini mau kamu jual tidak? Aku beli seharga 800.000. Kak Hanyu, kalau kamu suka, aku berikan saja padamu. Tentu saja tidak boleh. Ini bernilai 800.000. Aku tidak bisa menerimanya. Anggap saja ini ucapan terima kasih karena sudah mengajariku banyak hal tentang seluk-beluk dunia barang antik. Lagi pula, aku ingin berteman denganmu. Barang kecil ini tidak ada apa-apanya. Baiklah, teman sepertimu ini
Aku terima pertemanannya. Kedepannya kalau ada masalah di dunia barang antik, cari saja aku. Aku pasti akan berusaha keras membantumu. Bagus, mari kita makan. Ayo makan. Salinan naskah Hanshu peninggalan era Song ini, sengaja kubeli dengan harga tinggi dari seorang kolektor. Selama beliau senang, rencana untuk berguru padanya pasti akan berhasil. Empah, tuan muda lain. Kamu sungguh luar biasa. Untung aku cukup pintar untuk mencampakkan limo tepat waktu. Hanya pria seperti tuan muda lain yang pantas menjadi pria bagi Liu Yan. Sudahlah, Tuan Liu akan segera tiba. Mari kita sambut dia. Laimo, kamu berani menguntitku. Oh, astaga. Aku sudah bilang kita tidak ada hubungan lagi. Kalau kamu terus menggangguku seperti ini, aku hanya akan semakin muak padamu. Sejak kapan aku menguntitmu? Kenapa aku baru sadar kamu sangat narsis? Apa kamu tidak punya rasa malu? Kamu, Jangan bilang kamu ke sini untuk makan. Kenapa? Apa hanya kamu yang boleh makan di sini? Tahukah kamu ini tempat apa? Restoran bintang 6 Michelin. Banyak pejabat dan orang kaya saja sulit membuat reservasi. Pria sepertimu mana pantas? tuan muda lain, jangan buang waktu dengannya. Panggil petugas keamanan dan usir dia. Melihat orang sepertinya membuatku merasa mual. Keamanan. Keamanan. Kenapa orang sembarangan dibiarkan masuk? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Oh, Tuan Liu. Tuan Liu, selamat datang. Maaf saya tidak menyambut di luar. Tidak perlu pedulikan orang yang tidak berkepentingan ini. Mari kita masuk ke ruangan VIP untuk makan. Ini adalah buku kuno dinasti Song. Tuan Liu, ini naskah Hansu peninggalan dinasti Song yang khusus kucari. Di atasnya juga ada stempel Qian Qianyi dan Mao Jin, khusus dipersembahkan untuk Anda. Ya. Tiruan naskah Hanshu dinasti Song, bernilai 1.000 yuan. Lin Ye berani memberikan barang palsu kepada Tuan Liu. Sepertinya penilai ahli ini kemampuannya biasa saja. Saya sudah lama mengagumi kemampuan penilaian Anda. Hari ini saya memohon agar Anda bersedia menerima saya sebagai murid. Saya pasti akan belajar dengan tekun. Niatmu sangat baik. Bisa menemukan barang berharga seperti naskah Hanshu era Song ini. Maka saya memutuskan untuk secara resmi menerimamu sebagai murid. Ada apa ini? Tuan Liu ternyata tidak menyadari bahwa ini barang palsu. Haha, ternyata ahli penilai dari jalan antik pun hanya sehebat ini. Bahkan tidak bisa membedakan barang palsu dari era dinasti Song. Kamu, omong kosong apa yang sedang kamu katakan? Tuan Liu saja sudah bilang naskah ini asli. Jangan asal bicara di sini. Laimo, aku tidak menyangka demi menarik perhatianku, kamu berani membuat kekacauan di sini. Naskah kuno ini, kubeli seharga 10 juta yuan dari tangan seorang kolektor. Bagaimana mungkin barang ini palsu? Dan kau punya keberanian menuduhku. Sepertinya pukulan tempo hari masih kurang keras. Boleh saya tahu Anda murid dari keluarga mana? Murid apa maksud Anda? Dia bahkan belum lulus SMA. Dia hanyalah seorang pembersih kaca. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan profesional. Berani-beraninya berbicara sembarangan di hadapanku. Tuan Liu, Anda jangan marah. Saya akan panggil satpam untuk mengusirnya sekarang juga. Kalian yang memaksaku. Apakah Tuan Liu tidak penasaran? Bagaimana aku bisa menyadarinya? Tuan Liu, Anda tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Dia bahkan tidak pernah melihat barang antik. Bagaimana mungkin dia mengerti cara menilainya? Biarkan dia bicara. Jika hari ini kau tidak bisa menyebutkan celahnya dengan jelas, maka aku akan menunjukkan padamu akibat berbicara sembarangan. Pertama, jenis tulisannya saja sudah salah. Goresan tulisan zaman Song itu ramping dan kuat. Namun yang ada di atas kertas ini hanyalah goresan berat dan kaku. Kertasnya lebih salah lagi. Kertas rami era Song memiliki serat halus, lembut, dan elastis. Namun serat pada kertas ini sangat berantakan. Sekilas saja langsung terlihat ini kertas rami tiruan modern. Mendengar penjelasanmu, kau juga mengerti cara menilai barang antik. Tuan Liu, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Dia hanyalah tukang pembersih kaca rendahan. Bagaimana mungkin dia tahu tentang barang antik? Benar sekali. Ini pasti asal bicara setelah bertanya pada perangkat lunak komputer. Kalau kalian menganggapku mengada-ada, nanti saat ahli penilai barang antik Chu Hanyu tiba, kalian pasti akan percayakan. Hu Hanyu. Sadarlah dirimu itu siapa? Ahli penilai papan atas seperti Chu Hanyu. Bagaimana mungkin kau mengenalnya? Kau hanya bermimpi di siang bolong. Tadi kau penasaran kenapa aku ada di sini kan? Kan ku beritahu yang sebenarnya. Orang yang makan bersamaku adalah dia.
Benar-benar gila. Beliau adalah tokoh terkenal yang sering masuk TV. Pria sepertimu mana pantas mengenalnya. Menurutku, Kau hanya ingin menarik perhatianku saja. Tahukah kamu, semakin kau begini, aku semakin merasa jijik. Siapa yang kau sebut menjijikkan? Laimo, apa yang terjadi? Anda mengenalnya. Limo adalah temanku. Apa? Ahli Chu, bagaimana mungkin pria tidak berguna ini teman Anda? Anda jangan sampai tertipu olehnya. Dengan siapa aku berteman? Apa itu urusanmu? Kak Hanyu, aku melihat naskah kuno ini adalah barang tiruan. Mereka tidak percaya dan menuduhku asal bicara. Makanya aku terpaksa meminta bantuanmu untuk memeriksanya. Kubeli seharga 10 juta dari kolektor. Bagaimana mungkin ini barang palsu? Naskah kuno ini memang palsu. Goresan tulisan era Song ramping dan kuat, namun tulisan di atasnya malah kaku dan berat. Kalau melihat kertasnya juga salah, seratnya sangat berantakan. Terlihat jelas ini adalah kertas rami tiruan modern. Keluarga Lin dulunya juga merupakan keluarga penilai ternama. Sungguh tak disangka pada generasi ini, bahkan tak bisa membedakan keaslian naskah kuno. Penjelasannya sama persis dengan yang pemuda itu katakan. Naskah kuno ini bisa mengecoh Tuan Layu, yang merupakan tokoh ternama di dunia barang antik. Tapi Limo malah bisa dengan mudah menyadari kepalsuannya. Kemampuan penilaiannya sungguh luar biasa. Ahli Chu tidak pernah salah dalam menilai barang antik. Jika ahliku bilang ini palsu, maka ini pasti palsu. Kalian berani membawa barang palsu untuk membodohiku. Kalian pikir mataku sudah rabun. Tuan Liu, kami tidak berniat menipu Anda dengan barang palsu. Benar, benar. Percuma bicara panjang lebar. Batalkan saja rencana penerimaan murid ini. Tuan Liu, tunggu sebentar. Kenapa kau terburu-buru? Tadi kalian berdua menuduhku, sekarang minta maaf padaku. Kau telah menghancurkan upacara penerimaan muridku. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Kau malah menyuruhku minta maaf. Laimo, kau berani sombong hanya karena mengenal ahli Chu. Empah. Kata-kata penilaian tadi, pasti diajari olehnya, kan? Oh, pantas saja pengantar makanan miskin sepertimu. Tiba-tiba menjadi penilai barang antik yang hebat. Ternyata ada yang membantumu berbuat curang. Jangan kira hanya karena kau menjadi pria simpanan ahli Chu, kau bisa bersaing dengan Lin Ye. Tingkahmu ini hanya membuatku semakin muak. Omong kosong apa yang kalian katakan? Aku dan Laimo hanyalah teman. Hu Hanyu, dulu ada orang rela menghabiskan 100 juta hanya untuk mentraktirmu makan, dan kau menolaknya. Sekarang, bukan saja kau makan bersamanya, kau juga datang menemuinya hanya karena satu panggilan telepon. Kalian bilang hanya berteman. Siapa yang akan percaya? Tanpa ada hubungan keluarga apapun, jika bukan pria simpanan, lalu apa? Jangan pikir karena bersandar pada Chu Hanyu, kau jadi punya hak untuk menentangku. Ku beritahu padamu, kau hanya pantas membusuk di kasta terendah. Kita pergi dari sini. Lin Ye, apa yang kau sombongkan? Kau hanya beruntung lahir di keluarga yang baik. Belar ahli penilai yang kau banggakan. Di depan mata pelacak milikku tidak ada artinya. Atas semua penghinaanmu kepada kami, cepat atau lambat, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Pantas saja kau dan Kak Hanyu lama tidak kembali. Lin Ye itu benar-benar keterlaluan. Dia sendiri yang membeli naskah kuno palsu, malah menyalahkan Limo menghancurkan upacaranya. Laimo, kau harus sangat berhati-hati. Dia pasti akan mencari masalah denganmu. Tenang saja Kak Hanyu, aku bisa mengatasinya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Manajer Wang, Nona, apa ada yang bisa saya bantu? masukkan keluarga Lin ke daftar hitam. Larang mereka masuk ke restoran ini untuk selamanya. Tunggu sebentar. Apa? Kau adalah pemilik restoran bintang 6 Michelin ini. Dia adalah putri dari keluarga Su. Mereka memulai bisnis dari barang antik dan batu giok. Properti miliknya ada di mana-mana. Restoran ini bukan apa-apa. Astaga, gadis kaya raya ternyata suka bermain jualan di lapak. Hobi orang kaya benar-benar unik. Aku ada urusan dan harus pergi dulu. Laimo, meski sekarang kau belum terkenal, tapi aku percaya kemampuanmu dalam menilai barang jauh di atas Tuan Liu. Aku menantikan hari di mana namamu dikenal di seluruh dunia barang antik. Terima kasih sudah sangat mempercayaiku. Berhati-hatilah di jalan, Kak Hanyu. Pria yang membuat Chu Hanyu menilainya begitu tinggi, di masa depan pasti bukan orang sembarangan. Ditambah lagi wajahnya sangat sesuai dengan seleraku. Aku harus segera menaklukkannya. Kakak Limo tampan, apakah kau mempertimbangkan untuk menikah masuk ke keluargaku? Kamu apa?
Sama. Mataku ini bukan saja bisa melacak segalanya. Aku juga memiliki penglihatan tembus pandang. Aku ingin sukses dengan usahaku sendiri dan mencapai puncak kesuksesan dalam hidup. Teruslah membual. Penglihatan tembus pandang apanya? Aduh, aku benar-benar tidak berbohong. Kalau begitu kau menikahlah ke keluarga Su. Kau bisa menghabiskan uang keluarga Su sesukamu. Sudahlah. Kenapa kau pingsan? Di mana rumahmu? Bukankah seharusnya aku yang pingsan duluan? Lalu kau menggendongku pulang ala putri kerajaan. Kalau tidak, ikut saja ke rumahku. Bagaimana dia bisa tahu kalau mataku ini? Bukan hanya bisa melacak. Apakah kau benar-benar bisa tembus pandang? Itu palsu. Bagaimana mungkin aku bisa tembus pandang? Kau pikir kita sedang main drama pendek? Aku cuma bercanda. Menurutku juga begitu. Kalau kau benar-benar bisa melacak segalanya dan punya penglihatan tembus pandang, maka kau sudah menjadi dewa di dunia barang antik. Benar juga. Bukankah sebelumnya kau berjanji akan mengajakku berburu barang murah? Ayo kita pergi sekarang. Baiklah. Coba lihat pakaian apa yang kau pakai ini. Wah, tampan sekali. Benar kata pepatah, pakaian yang indah membuat orang terlihat lebih baik. Ayo kita pergi. Ayo. Ingat pesanku, beli murah dan jual mahal. Nanti perhatikan isyarat mataku. Tidak masalah. Lukisan pemandangan ribuan gunung karya Song Ku dari dinasti Ming. Bernilai 3 juta yuan. Bos. Berapa harga lukisan ini? Anak muda, matamu sangat jeli. Lukisan ini berasal dari dinasti Song. Kuberi harga murah, 50.000 untukmu. Barang dari dinasti Ming malah dibilang dari dinasti Song. Dia benar-benar punya nyali. Dia bahkan tidak tahu barang apa yang sedang dijualnya. Bayar pakai kartu atau uang tunai. Tunggu sebentar. Sial. Bos. Paling mahal 50. Tidak bisa. Ini adalah lukisan peninggalan dinasti Song. Katakan yang sebenarnya. Ini dari dinasti apa? Kami datang ke lapakmu karena kau terlihat baik hati. Kau sangat keterlaluan jika menipu orang. Ternyata kau paham tentang barang antik. Kalau begitu, 50 terlalu murah. Tambahkan sedikit. Sejujurnya saja, rumahku baru saja selesai direnovasi. Aku ingin membeli lukisan untuk dekorasi. Begini saja. Paling mahal 200 yuan. Kalau mau silakan. Kalau tidak mau ya sudah. Baiklah. 200 yuan. Kesepakatan. Silakan pindai kodenya. Kau yang setuju ya? Sudah masuk. Baik. Bawalah ini. Lukisan ini aku pungut dari gunung. Tak kusangka orang bodoh ini mau membayarnya seharga 200. Semoga hari ini lebih banyak orang bodoh yang datang. Tentu saja. Ayo. Kita lanjut berburu barang murah dan hasilkan lebih banyak uang. Ornamen naga giok putih dari dinasti Ming. Bernilai 2 juta. Cangkir motif bunga teratai biru putih Yonglek. Bernilai 6 juta. Vas bulat motif naga biru putih Qianlong. Bernilai 26 juta. Piring biru putih, kitab sutra teratai emas dinasti Tang. Bernilai 6 juta. Semua barang berharga ini di total mencapai lebih dari 40 juta. Harus mencari tempat untuk menjualnya. Ayo ke Juba Oshai, pemimpin terbesar di dunia barang antik. Sangat dapat diandalkan. Kau mempertanyakan keputusanku. Nona, bukan itu maksudku. Menjadi ahli penilai bukanlah sekadar nama. Harus benar-benar memiliki kemampuan menilai barang. Tepat karena itulah, makanya aku mengundangnya menjadi penilai khusus kita. Toko Juba Oshai kita adalah pemimpin industri.
Mereka yang bisa menjadi penilai khusus di Jubao Shai adalah penilai papan atas yang terkenal di kalangan ini. Misalnya seperti Chu Hanyu. Kalau kemampuan ahli Chu dalam menilai barang kurang bagus dan tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Bagaimana mungkin kau bisa merasa tenang? Aku sudah memastikan kemampuannya sendiri. Aku juga sudah menyaksikan langsung kemampuan Limo dalam menilai barang. Memang sangat luar biasa. Tetap saja tidak boleh menjadikan pendatang baru sebagai penilai khusus. Risikonya terlalu besar. Cukup. Kalian jangan berdebat dulu. Manajer Wang, izinkan aku bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa menjadi nilai papan atas di Jubao Shai? Tentu saja dengan membuktikan bahwa kemampuanmu diakui oleh semua orang. Baik dengan kemampuanmu membedakan asli atau palsu, atau dengan menemukan barang langka. Singkatnya, kau harus membuktikan kemampuanmu dalam menilai barang. Kalau begitu, aku memang bisa melewati tahapan itu. Kau besar mulut sekali. Ya ampun, ini ternyata keramik biru putih bercorak merah era Qianlong, vas bulat bermotif naga terbang. Dan ini mangkuk kaca motif bunga teratai era Yongle dinasti Ming. Bagaimana? Apakah sekarang aku sudah memenuhi syarat untuk menjadi penilai barang khusus itu? Apakah ini semua barang yang kau kumpulkan? Haha. Kalau begitu, aku sudah tidak keberatan. Aku akan menyiapkan kontraknya sekarang. Tunggu sebentar. Aku lebih suka melihat sikapmu yang keras kepala dan arogan tadi. Aku akan mencari kontraknya sekarang. Apa kalian sudah dengar? Baru-baru ini muncul seorang pendatang baru di jalan barang antik yang suka memborong barang antik murah. Matanya sangat jeli. Aku dengar, dia telah menyapu bersih semua barang murah berharga di seluruh jalan ini. Setiap kali hanya modal beberapa ratus yuan. Tapi setelah dijual ke Jubao Shai, dia bisa dapat jutaan. Dengar-dengar dia juga direkrut menjadi penilai khusus. Sepertinya dunia barang antik akan menyambut lahirnya seorang jenius. Apakah dia benar-benar sahabat itu? Jangan-jangan itu hanya trik pemasaran belaka. Bukan trik pemasaran. Aku sengaja bertanya kepada bos Wang dari Jubao Shai. Kudengar kemampuan pemuda baru ini sungguh luar biasa mengerikan. Sebanding dengan penilai ahli papan atas. Hu Hanyu mulai mengenali batu giok sejak umur 3 tahun. Bisa membedakan asli dan palsu pada usia 5 tahun. Tumbuh besar dan belajar di dunia barang antik. Seorang pendatang baru yang baru saja muncul. Mana mungkin dia sehebat Shu Hanyu? Namun jika dia benar-benar sehebat itu, kita bisa merekrutnya untuk bergabung. Ini akan sangat menguntungkan bagi bisnis keluarga Lin kita. Kalau ternyata bohong, kau bisa membongkar kebohongannya di tempat. Dengan begitu kau bisa menjatuhkannya, dan reputasimu akan semakin terkenal. Ayo pergi. Kita pergi ke Jubao Shai untuk menemui si jenius itu, Tuan Muda Lin. Bukankah kita harusnya pergi ke Jalan Batu Giok? Bukankah tadi katanya ada banyak bahan giok bagus yang baru datang? Orang jenius ya. Kalau begitu gelang giok zamrudku bisa batal dong. Tuan Li, uang penjualan botol tembakau Anda sudah ditransfer. Bos kami bilang ada barang berharga yang dia ragukan. Dia ingin minta tolong Anda melihatnya. Bolehkah? Aku akan menunggunya di sini. Suruh saja dia kemari baik. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ada di sini? Datang ke Jubao Shai selain menjual barang antik. Apalagi, seorang pembersih kaca bisa punya barang berharga apa? Itu bukan urusanmu. Memangnya tidak boleh kalau aku dapat dari pasar Loak, berburu di pasar Loak. Jangan bilang kamu adalah pendatang baru yang kemampuan menilainya mengerikan itu. Empah, mana mungkin? Aku sangat tahu sebatas apa kemampuannya. Jangan-jangan kamu datang ke Jubao Shai ini hanya untuk menjadi pelayan magang ya? Hei Laimo, menilai barang antik itu membutuhkan bakat alami lo. Kamu mengandalkan Chu Hanyu itu kan? Tapi kemampuan menilai barang antik ini bukan berarti hanya karena kalian dekat lalu bisa berpindah kepadamu. Kalau kamu ingin masuk ke dunia barang antik ini, kamu tidak pantas Tuan Muda Lin. Menurutku, dia belum menyerah. Dan masih ingin bersaing denganmu. Asal kamu tahu ya, sekalipun 20 tahun berlalu, kamu tidak akan bisa menandingi seujung jari Lin Ye. Orang seperti dia, Bahkan, barang palsu seperti naskah Song saja tidak dikenalnya. Untuk apa aku bersaing dengannya?
Laimo, kamu cari masalah ya guru, maaf menunggu lama. Lin Ye, selesaikan urusan utama dulu, jangan sampai Bos Wang menertawakan kita. Anggap saja hari ini kamu beruntung, tunggu pembalasanku. Halo, Bos Wang, Tuan Muda, Anda terlalu sungkan, kami juga baru saja tiba. Ada urusan apa kalian kemari? Bos Wang, sebenarnya kedatangan kami hanya ingin bertanya sedikit kepada Anda. Ku dengar di dunia barang antik ada seorang ahli baru yang kemampuannya sangat mengerikan. Entah kabar itu benar atau tidak ya? Benar, matanya sangat tajam dan bakatnya menonjol. Dan lagi, beliau ini sudah menjadi tamu undangan khusus sebagai ahli penilai barang antik. Wah, bisakah Bos Wang memperkenalkannya kepada kami? Kami ingin berteman dengannya. Tentu saja, anggap saja silaturahmi. Pria tidak berguna di mata kalian, kini telah menjadi penilai khusus di Jubao Shei. Seperti apa ya ekspresi kalian nanti? Dia sedang ada di toko. Kalian bisa menemuinya hari ini. Ada di toko ya? Selain Limo si pria tidak berguna itu. Di toko ini tidak ada orang lain lagi Ho. Jangan bilang orang itu adalah dia. Iya. Benar sekali. Orang itu adalah saya. Jubauzi, kalian sudah gila ya. Merekrut penipu sepertinya menjadi penilai. Laimo, trik kotor apa yang sebenarnya kamu gunakan? Bagaimana mungkin kamu menjadi penilai khusus di Jubao Shai? Aku bilang pada kalian berdua ya, jangan iri hanya karena tidak bisa mendapatkannya. Dulu kalian menyebutku pria tidak berguna, menyebutku tidak mengerti cara menilai. Lalu kenapa saat ini aku bisa menjadi penilai khusus? Sepertinya ada orang yang sangat kecewa ya. Laimo, demi bisa bersaing dengan tuan muda lain, kamu mempromosikan dirimu sebagai jenius barang antik. Kenapa dulu aku tidak menyadari kamu tidak tahu malu? Aku sempat mengira memang ada ahli penilai jenius. Ternyata itu hanya lelucon darimu. Laimo, kamu berpura-pura sesaat, tapi tidak untuk selamanya. Omong kosong apa yang sedang kalian bicarakan. Kemampuan Tuan Limo dalam menilai barang antik telah diakui langsung oleh ahli Chu Hanyu. Jubao Zai kami juga telah menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin ini hanya trik promosi? Hu Hanyu. Pantas saja. Kamu adalah pria simpanan yang dipelihara Chu Hanyu. Tentu saja dia pasti akan membantumu. Laimo, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Kamu memanfaatkan Chu Hanyu, menyuruh penilai papan atas sepertinya berbuat curang. Ambisimu sungguh besar ya, tapi kemampuan menilai barang tidak bisa dipalsukan. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan kemampuanku, karena kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu. Apakah kamu berani menilainya langsung di sini? Kalau kamu bisa menyebutkan asal-usul jam saku ini, aku akan memberikannya kepadamu kalau kamu tidak berani. Berarti kamu takut. Yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Ya ampun, kalau dia tidak bisa menyebutkannya, dia akan jadi lelucon terbesar di dunia barang antik. Kalau dia tidak bisa menyebutkannya, dia akan jadi lelucon terbesar di dunia barang antik. Baiklah. Ada jam saku antik yang diberikan cuma-cuma. Tentu saja aku harus menerimanya kan? Anggap saja hari ini aku mengambil bunganya dulu. Hempeh. Kamu besar mulut sekali. Laimo, kenapa kamu sangat sombong? Tanpa kehadiran Chu Hanyu yang melindungimu di sini, aku pasti bisa membongkar kedok aslimu, menjadikanmu pecundang yang dibenci semua orang. Abad ke-19, jam saku emas enamel tembaga buatan Eropa, bernilai 1.800.000. Abad ke-19, jam saku emas enamel tembaga buatan Eropa, bernilai 1.800.000. Barang bawaan pejabat tinggi pada akhir dinasti Qing. Bagaimana mungkin? Tebakanmu ternyata benar. Bukankah Limo hanya pengantar makanan tidak berguna? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Terima kasih, Tuan Muda Lin, atas jam saku besar yang diberikan. Hei. Kamu pasti berbuat curang memakai earphone Bluetooth. Bekerja sama secara diam-diam dengan Chu Hanyu kan? Ini sama sekali bukan hasil penilaianmu sendiri. Pasti begitu. Kalau kamu memang bisa menilai barang antik, bagaimana mungkin kamu bekerja sebagai pembersih kaca? Pasti kamera tersembunyi milikmu itu, serta earphone Bluetooth yang membantumu berbuat curang. Kuberitahu padamu ya. Aku tadi cuma berdiri dan mendengarkan lagu saja. Katakan saja kalau kalian tidak terima kekalahan. Tidak perlu mencari banyak alasan. Laimo, sebatas apa kemampuanmu kami sangat mengetahuinya. Sebaiknya kamu segera mengakuinya saja cukup. Kalian berdua datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Jubao Zai kami sangat yakin. Kemampuan yang dimiliki oleh Tuan Limo sangat pantas untuk posisi penilai khusus kami.
menjadikannya sebagai penilai di Juba Oshai. Apakah mata kalian sudah buta? Tuan Muda Lin, sekarang siapa yang buta? Kamu cari masalah ya? Laimo, kalian berdua benar-benar tidak masuk akal. Juba Oshai tidak menyambut kedatangan kalian. Silakan kalian pergi dari sini. Laimo, tunggu saja pembalasanku. Kerajinan modern seharga 50 yuan. Kerajinan modern seharga 30 yuan. Hei, hei. Apakah kamu si jenius yang suka mencari barang berharga? Hei, coba kamu lihat apakah ada barang berharga di lapakku ini. Jalanan barang antik ini sudah aku periksa semua. Sekarang sudah tidak ada lagi barang berharga yang layak. Tidak ada ya, bos. Selain jalan barang antik ini, apa Anda tahu di mana lagi tempat untuk berburu? Wah, itu sangat sulit dicari. Bagaimana kalau kamu coba pergi ke Panjiayuan di ibu kota? Atau jika kamu punya koneksi yang bagus, kamu juga bisa pergi berburu ke desa-desa. Semua yang Anda sebutkan itu rasanya agak sulit dijangkau. Tentu saja, kalau mudah dicari, mana bisa disebut barang berharga? Hei, anak muda, kamu mau coba main judi batu giok tidak? Di sebelah ada pasokan batu mentah baru dari Myanmar. Ada banyak bahan yang bagus. Kalau kamu tertarik, kamu bisa pergi melihatnya loh. Benar juga, kenapa aku bisa melupakan soal batu giok? Terima kasih banyak ya, bos. Orang lain bermain giok dengan risiko hancur atau kaya raya, namun dengan mata pelacak ini, aku pasti tidak akan rugi. Batu tambang biasa, bernilai 10 yuan. Batu mentah nangi, bernilai 5 juta yuan. Bukankah gadis itu Tang Kexin si primadona kampus? Kenapa dia bisa ada di sini? Keluarganya dulu memiliki bisnis perhiasan kan? Dia adalah anak orang kaya sejati. Kenapa dia datang ke jalan ini untuk berjudi batu giok? Tolong keluarkan barang yang bagus ya, Nona Tang. Di sini aku punya bahan bagus dengan celah yang sudah terbuka. Warnanya hijau penuh dan banyak orang yang menginginkannya. Wah, warnanya memang sangat bagus haha. Batu tambang biasa hijau tipis, bernilai 100 yuan. Nona Tang, kalau mau sebaiknya Anda bergerak cepat. Peluang batu ini sangat besar untuk naik nilainya. Harganya ditetapkan 300.000 yuan. 300.000, tapi saat ini aku hanya punya 200.000. Ahaha, begini saja. Mengingat aku kenal baik dengan ayahmu, aku akan melepasnya seharga 200.000. Jangan merasa harganya sekarang agak mahal, tapi jika ini dipotong, nilainya bisa menjadi 1 juta yuan, dan seandainya bisa mendapatkan hijau kekaisaran, maka nilainya bisa mencapai puluhan juta. Berjudi batu giok menghasilkan uang secepat itu. Dapat uangnya cepat, kalahnya juga cepat. Hei, saat kami masih SMA, Tang Kexin adalah satu-satunya yang tidak menertawakanku, dan masih bersedia membantuku. Aku tidak bisa membiarkannya ditipu oleh orang lain. Siapa kamu? Laimo. Tang Kexin, judi batu giok itu risikonya sangat tinggi. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik lagi, anak muda. Kamu belum pernah berjudi batu kan? Judi batu itu hari ini miskin, besok kaya, dan lusa tinggal di villa. Risiko yang tinggi membawa hasil yang besar. Nona Tang, kalau Anda tidak mau batu ini, akan kujual ke orang lain. Masih banyak yang mau loh hei. Jangan, aku mau. Jangan bertindak gegabah, bahan batu ini benar-benar tidak bagus. Jangan bertindak gegabah, bahan batu ini benar-benar tidak bagus. Kamu bilang bahanku ini tidak bagus. Apa yang kamu ketahui soal ini? Sekarang ini gelang giok dengan warna hijau biasa, harganya sudah mencapai 1 atau 2 juta yuan. Apakah bahanku ini bahkan tidak bisa dijadikan gelang? Sepertinya wajahmu terasa asing bagiku. Jangan-jangan kamu baru pertama kali datang ke sini ya. Terus kenapa kalau aku kalah? Sudah kubilang batu ini tidak bagus. Ya tidak bagus. Aku sempat mengira kamu sangat hebat. Ternyata kamu hanya pura-pura mengerti ya, Nona Tang. Jangan-jangan orang ini sengaja mencoba menipumu. Kalau kamu tidak mengerti, lebih baik diam saja. Bisa tidak? Hahaha Tang Kexin.
Percayalah padaku, batu ini benar-benar tidak boleh kamu beli. Memangnya apa hubunganmu denganku? Atas dasar apa kamu mengaturku? Aku hanya tidak ingin uang 200 ribumu terbuang sia-sia. Selain itu, terima kasih atas bantuanmu padaku selama ini. Coba lihat warna hijau cerah yang memenuhi celah batu ini. Orang yang jeli pasti tahu ini investasi yang menguntungkan. Sudahlah. Mulai potong saja baik. Ikannya sudah memakan umpan. Saat mesin menyala, emas bernilai puluhan ribu akan datang. Pasti bisa mendapatkan hasil yang bagus. Pasti bisa mendapatkan barang bagus, apalagi yang didapat. Tidak ada gioknya. Astaga, ternyata kosong. Bukankah ini berarti rugi besar? Benar. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Habislah sudah. Bagaimana dengan biaya pengobatan ibuku, Kak Zhang San? Tolong pinjamkan aku 1 juta lagi. Kali ini aku pasti bisa membalikkan keadaan. Boleh saja, tapi lunasi dulu hutang 2 juta yang sebelumnya. Bukankah kamu anak dari orang kaya? Kenapa meminjam pada lintah darat untuk berjudi batu? Perusahaan keluargaku bermasalah sejak setahun lalu. Ayahku melompat dari gedung dan bunuh diri. Ibuku sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit. Dan tidak ada uang untuk biaya operasinya. Aku sudah kehabisan akal. Keluargaku dulu berbisnis di bidang perhiasan. Makanya aku terpikirkan untuk berjudi batu giok. Aku tidak menyangka kamu telah melewati penderitaan ini. Jangan banyak omong kosong, cepat lunasi hutangmu. Kalau tidak, kamu harus menemaniku minum. Coba saja sentuh dia kalau kamu berani. Hempeh, bocah tengik. Kamu ingin bertingkah seperti pahlawan ya? Sebaiknya kamu sadar diri akan kemampuanmu itu. Aku ini tidak sedang melakukan kegiatan amal. Kalau kamu tidak bayar, aku punya banyak cara untukmu. Maafkan aku telah berbuat salah. Seharusnya tadi aku mendengarkanmu dan berhenti berjudi. Laimo, sekarang apa yang harus kulakukan? Bukankah ini hanya 2 juta yuan? Aku ingat untuk membayarnya, hahaha. Memangnya kamu yang hanya seorang pembersih kaca? Dan mengetahui pacarmu sendiri berselingkuh di belakangmu. Pria tidak berguna, punya apa untuk membayar hutangnya? Hahaha, bagaimana kamu bisa tahu? Ternyata kalian semua adalah orang suruhan bosmu itu. Tepat sekali. Hahaha. Terima kasih banyak, Laimo. Tapi uang 2 juta itu bukanlah jumlah yang kecil. Aku tahu kondisi keuanganmu sedang tidak baik. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan 2 juta yuan? Sebenarnya wanita secantik Nona Tang ini memiliki satu pilihan ekstra dibandingkan orang lain. Sebenarnya sejak bos kami melihatmu untuk pertama kalinya, beliau tidak bisa berhenti memikirkanmu. Seandainya Nona Tang bersedia menjadi kekasih bos kami, maka hutang 2 juta yuan ini akan dianggap lunas. Bahkan bos juga akan memberikanmu 1 juta untuk operasi. Ternyata ini semua adalah jebakan dari kalian. Aku sungguh bodoh. Bisa-bisanya aku mempercayai omong kosong kalian. Ingin menyuruhku menjual diri demi uang. Bermimpilah sana. Keshin. Aduh, anggap saja ini takdir. Tenanglah sedikit. Semuanya belum sampai pada tahap itu loh. Sialan, yang mengalaminya bukan kamu, tapi mereka. Sudah kubilang aku bisa membantumu melunasinya. Tolong percayalah padaku. Hahaha, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan jelas. Apakah aku punya kemampuan melunasi 2 jutamu? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ternyata ada lebih dari 100 juta yuan. 100 juta yuan lebih. Wow, ternyata dia sangat kaya ya. Tidak disangka ternyata Limo sekarang sangat kaya raya. Benar-benar pemuda yang sukses. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya ya? Halo istriku, ada yang ingin membantu membayarkan hutang Kexin. Rencanamu telah dihancurkan olehnya. Bodoh. Tahan orang itu di sana. Aku akan segera datang ke sana. Aku tidak percaya mangsa yang di depan mata bisa lepas begitu saja baik. Anak muda, kamu sedang dalam masalah besar. Bos kami ingin bertemu denganmu. Aku yang mencari masalah. Kalian memaksa wanita baik-baik. Aku ingin lihat siapa yang sebenarnya mencari masalah. Laimo. Hempeh, Laimo. Kamu lagi yang berani merusak rencanaku. Kamu diam-diam merekamnya ya? Lin Ye, kamu sudah punya pacar.
Tapi kenapa kamu masih memakai cara kotor memaksa orang lain agar mau berhubungan denganmu? Tidakkah kelakuanmu ini terlalu menjijikkan? Laimo, apa yang kamu mengerti? Pria yang hebat itu sudah sewajarnya memiliki banyak istri. Ya ampun, permainan kalian benar-benar luar biasa. Dinasti Qing sudah lama runtuh. Nona, masih saja membicarakan soal banyak istri. Apakah jalan pikiranmu itu sudah tidak waras? Kamu hanyalah boneka yang diperalat oleh Lin Ye. Kamu hanyalah sebuah mainan baginya. Memangnya kenapa? Biarpun aku hanya menjadi mainan Lin Yae, itu masih jauh lebih baik daripada bersama pria sepertimu. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Rela merendahkan harga dirimu sendiri. Ya ampun, Kexin. Kamu terlahir begitu cantik. Untuk apa kamu menanggung penderitaan ini? Asalkan kamu bersedia bersamaku, harta dan kedudukan akan menjadi milikmu. Biaya pengobatan ibumu akan langsung kutransfer saat ini juga, serta hutang lintah daratmu itu akan lunas sepenuhnya. Semuanya tergantung pada keputusanmu sekarang. Bermimpilah. Diberi kebaikan malah memilih kekerasan. Ya. Hempeh. Kenapa orang ini bertingkah seperti itu? Apa yang mau dia lakukan? Apa-apaan ini? Ini sudah sedikit keterlaluan loh. Si cantik, punya hutang harus dibayar itu wajar kan? Kamu harus membayar dengan dirimu sendiri. Sangat masuk akal bukan? Biar kuambil sedikit bunganya dulu kau. Jangan kasar. Apa tidak ada yang mau menolongnya? Wah. Luar biasa sekali. Ada pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik ya. Kamu tidak apa-apa. Sialan, Zhang San. Cepat beri dia pelajaran. Kamu berlagak sok suci ya. Wah, kamu tampan sekali. Laimo, sejak kapan kamu menjadi sehebat ini? Cepat bantu aku berdiri. Bocah tengik. Katakanlah. Sialan. Aku adalah penerus utama keluarga Lin. Bisa-bisanya aku diintimidasi pria tidak berguna ini. Karena berani menyinggungku, aku akan membuatmu merasakan penderitaan dari kematian. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Tuan Muda Lin, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Bukankah kamu suka mencari batu bernilai tinggi? Mari bertaruh siapa yang mendapat batu bernilai tinggi. Orang itu yang menang kalau kamu menang. Hutang lintah darat wanita itu akan lunas sepenuhnya. Dan aku akan memberimu 10 juta yuan. Kamu berani tidak? Kenapa aku harus takut? Lalu bagaimana jika kamu yang kalah? Jika aku kalah, aku yang akan membayarmu 10 juta yuan. Dan aku juga akan berlutut serta menjilat sepatumu. Kamu pasti akan hancur. Mataku ini bisa melacak keaslian segala sesuatu. Ini sama mudahnya seperti ujian awal sekolah. Jangan banyak bicara omong kosong. Aku akan membuatmu mengingat pelajaran hari ini seumur hidupmu. Bodoh, Tuan Muda Lin bukan cuma bisa menilai barang antik. Beliau juga adalah pakar judi batu giok lo. Keluarganya bahkan memiliki area pertambangan. Bahan giok hijau yang berhasil mereka dapatkan. Jumlahnya sangat banyak hingga bisa mengelilingi Bumilho. Haha, kamu malah berani berjudi batu melawannya. Untuk apa kamu berteriak seheboh itu? Siapa yang menang dan kalah masih belum pasti. Sebatas apa kemampuanmu itu? Aku adalah orang yang paling mengetahuinya. Apakah kamu bisa membedakan giok zamrud dan batu hetian? Pantas saja ada pepatah seseorang tidak menyerah sampai mati. Pak Zhang, aku pilih batu yang ini hei. Tuan Muda Lin, mata Anda sangat jelia. Bahan batu giok ini adalah batu mentah kualitas terbaik di toko kami. Hanya saja harga modalnya lumayan mahal. 5 juta yuan hanya 5 juta yuan. Itu cuma biaya hidup sebulanku. Segera potong batunya hei. Baiklah, baiklah. Hei anak muda. Kenapa kamu belum memilih juga? Apakah kamu sengaja mengulur waktu atau tidak tahu caranya? Ya ampun, tapi mengingat mantan pacarmu sudah melayaniku dengan sangat memuaskan, kamu bisa berlutut memohon padaku untuk mengajarimu ya. Kamu cari mati ya Laimo. Dia sengaja memprovokasimu. Kamu jangan sampai terpancing olehnya. Ada giok hijaunya. Giok hijau telah terlihat, bernilai 10 juta yuan. Tuan Muda Lain, Anda sungguh hebat sekali. Dalam sekejap sudah untung 5 juta yuan. Itu bukan apa-apa, hanya operasi yang biasa-biasa saja. Anak muda, aku sudah mendapatkan giok kaca berkualitas tinggi. Kita lihat saja bagaimana kamu hancur nanti. Hati-hati, jangan senang terlalu cepat. Nanti pada akhirnya kamu akan kalah telak loh. Kematian sudah di depan mata. Masih menghibur diri sendiri. Aku ingin melihat bahan bagus apa yang bisa kamu pilih. Apakah kamu sudah gila? Itu hanyalah potongan batu sisa.
Kamu memakai batu sisa untuk bersaing denganku. Apakah otakmu sudah bodoh? Siapa bilang potongan batu sisa tidak bisa menghasilkan giok? Apapun keputusan yang dibuat oleh Laimo, aku harus selalu mempercayainya. Kebodohanmu ini sungguh membuatku ingin tertawa. Pasti karena dia tidak sanggup membeli batu bagus. Jadi dia terpaksa memilih batu yang murah ini kan? Hahaha. Ya ampun, menurutku lebih baik kamu menyerah saja. Berdasarkan peraturan taruhan, kamu berhutang 10 juta padaku dan menjilat sepatuku. 10 juta yuan. Dia ini hanya pria miskin kan? Kalau dia tidak sanggup membayarnya, apa yang harus dia lakukan ya? Anak muda, kamu jangan berpikir bisa menghindar dengan mati. Jika kamu tidak membayar 10 juta yuan ini, keluargamu yang harus membayarnya. Jika keluargamu tidak membayarnya, kamu harus menjual darah, hati, dan ginjalmu untuk melunasinya. Aku masih belum kalah loh. Laimo, Tuan Muda Lin telah mendapatkan Raja Batu di toko ini. Giok kaca berkualitas tinggi senilai 10 juta yuan. Kamu memakai batu rongsokan ini untuk mencari keuntungan ya? Haha, teruslah berkhayal di siang bolong sana. Bos, berapa harga batu yang ini? Anak muda, kamu berani mengambil batu sisa yang tidak laku ini. Untuk melawan Tuan Muda Lin ya, peluang mendapatkan giok dari sini sangatlah rendah. Kalau kamu memang benar-benar ingin menang, sebaiknya kamu tukar dengan bahan batu yang lebih bagus. Tidak perlu. Aku mau batu ini. Berapa harganya? Nasihat baik sulit diterima oleh orang yang keras kepala. Berikan saja 5.000 yuan. Baiklah, segera potong batunya. Hempeh. Laimo, jangan-jangan kamu berpikir, giok berkualitas bisa ditemukan dari batu yang jelek ini ya? Haha, bukannya aku mau ikut campur ya. Kamu ini benar-benar tidak tertolong lagi. Berani bertaruh melawanku hanya dengan sebuah batu sisa. Dari mana kamu mendapatkan rasa percaya diri itu? Tuan Muda Lin, apakah Anda berani menambah jumlah taruhan? Limo terlihat sangat tenang dan santai. Apakah dia sangat yakin dengan hasil akhirnya? Apakah dia masih Limo yang selama ini ku kenal? Menambah jumlah taruhan. Jika tidak mencari mati, kamu tidak akan mati. Kamu malah dengan sengaja memilih jalan kematian. Kamu benar-benar merasa hidupmu terlalu panjang ya. Makanya memaksaku mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Kalau aku yang menang, aku menginginkan seluruh harta yang ada di bawah namamu. Dan semua toko milikmu di kota A. Kamu berani tidak? Kamu menginginkan seluruh harta di bawah namaku. Dan juga seluruh tokoku yang ada di kota A. Kamu berani tidak? Lalu bagaimana kalau kamu yang kalah? Aku ingin kamu mencongkel kedua matamu di tempat ini, mematahkan tulangmu dan menjadi pelayanku seumur hidup. Selain itu wanita ini harus rela menjadi mainanku. Dan menuruti semua perintahku tidak boleh. Ini adalah taruhan antara kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan dia baiklah. Aku setuju, aku mempercayaimu. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang bersedia mempercayaiku. Baik. Aku menyetujui persyaratanmu. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengalahkan giok kacaku. Omongan saja tidak bisa dijadikan bukti. Berani tanda tangan kontrak? Tentu saja boleh. Mari tanda tangani kontraknya. Ingin mengalahkanku? Hanya dengan kemampuanmu itu. Aku menantikan wajah menderitamu sebentar lagi. Mandilah yang bersih nanti malam dan tunggu aku. Gioknya sudah terbuka. Kenapa kamu berteriak kaget seperti itu? Kalau sudah terbuka, tunjukkan saja pada semua orang sampah apa yang ada di dalam batu ini. Ini adalah giok hijau kekaisaran yang sangat langka. Apa? Bernilai 100 juta yuan. Astaga, ini ternyata benar-benar giok hijau kekaisaran. Laimo, kamu sungguh hebat sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa batu sisa menghasilkan giok hijau kekaisaran? Habislah sudah. Itu benar-benar giok hijau kekaisaran. Laimo, pria tidak berguna sepertimu ini, ternyata benar-benar bisa mendapatkan giok hijau kekaisaran. Modal 5.000 berubah jadi 100 juta. Untung 2.000 kali lipat. Tertawalah, kenapa kalian tidak tertawa lagi? Sekarang giliranku yang tertawa. Tuan Muda Lin, semua harta atas namamu sekarang adalah milikku. Semua itu bernilai 1 miliar yuan loho. Ingin mengambil hartaku? Teruslah bermimpi sana. Hei, semuanya tolong lihat ke sini. Penerus dari keluarga perhiasan ternama keluarga Lin.
Ternyata hanyalah seorang yang tidak bisa menepati janjinya, tidak memegang janji dan mengingkari kesepakatannya sendiri. Kamu bertaruh 5.000 untuk melawan hartaku yang 1 miliar. Atas dasar apa hal itu adil? Bukankah itu hanyalah sebuah taruhan? Aku menolak untuk mematuhinya. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Bukankah ini namanya tidak tahu malu? Kami memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi kami bisa membuat keluarga Lin hancur reputasinya dan tidak punya tempat lagi untuk berdiri di kota A. Hahaha, memangnya kalian mampu melakukannya? Apakah 1,4 miliar penduduk cukup untuk itu? Kerja bagus. Orang yang tidak tahu malu memang harus diberi hukuman. Sialan, beraninya kalian melawanku. Sejak kapan kamu mulai merekam video ini? Aku sudah merekamnya sebelum taruhan kita dimulai. Kamu jangan berpikir untuk bisa melarikan diri. Tuan Muda Lin, bayangkan jika Anda mengingkari taruhan ini. Maka seluruh penjuru negeri Akan mengetahui seperti apa kelakuan grup Lin kalian itu. Nanti kita lihat siapa yang masih berani bekerja sama dengan grup Lin. habislah kita. Semuanya sudah berakhir. Hanya sekadar 1 miliar yuan, keluarga Linku sama sekali tidak peduli. Namun jika kamu ingin mengambil hartaku, itu tidak semudah yang kau kira. Lin Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang ini adalah masyarakat yang taat hukum. Tenang saja, ini tidak akan merenggut nyawa seseorang. Aku hanya menginginkan satu kakinya patahkan kakinya. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Suning Sue, kenapa kamu datang ke sini? Limo adalah kekasihku. Siapa dari kalian yang berani mematahkan kakinya? Apa? Pria tidak berguna ini adalah kekasihmu. Aduh sayang, kalau kamu datang sedikit lebih lambat, kaki pacarmu ini pasti sudah dipatahkan oleh mereka. Sekalipun kamu jadi pincang, aku tetap menyukaimu. Suning Sue, ternyata kamu berselingkuh dengan pria tidak berguna ini. Tahukah kamu, keluarga Lin dan keluarga Su saat ini sedang membicarakan soal pernikahan Leho. Sebentar lagi kamu akan menjadi tunanganku. Meski aku tidak menikah seumur hidup pun, aku tidak sudi menikah dengan orang hidung belang dan suka mengganggu istri orang sepertimu. Ningxe, aku dan dia cuma bersenang-senang. Kalau kamu tidak menyukainya, aku akan menyuruhnya pergi sekarang. Tuan muda lain, bukankah Anda bilang kalau Anda sangat mencintaiku? Anda berbohong kepadaku ya. Kata-kata di atas ranjang masih saja kamu percaya. Ningxe, aku dan dia cuma soal kebutuhan biologis. Hanya padamu aku baru memberikan hatiku. Jangan membuatku merasa mual. Kenapa hanya kamu yang boleh punya simpanan, sedangkan aku tidak boleh punya pacar? Hah! Suning Sue, coba kamu pikirkan baik-baik keadaan keluargamu sekarang. Orang tuamu telah tiada. Keluarga Su kalian hanya sepenuhnya mengandalkan kakekmu, seorang diri saja. Kalau kamu tidak menikah dengan keluarga Linku, hempeh, cepat atau lambat harta keluargamu itu pasti akan direbut dan dibagi-bagikan oleh para pamanmu sampai tidak tersisa. Masalah keluargaku tidak perlu Anda cemaskan. Orang yang mampu dan bisa menikahiku, bukan hanya dirimu seorang. Laimo, kakekku sudah menonton siaran langsung perjudianmu dengan Lin Ye. Beliau sangat puas denganmu. Bukankah kita hanya pura-pura jadi pacar? Kenapa rasanya aktingmu semakin lama semakin nyata ya? Suning Sue, apa maksud perkataanmu itu? Bagaimana mungkin kakek Su menyukai pria tidak berguna ini? Limo adalah penilai khusus dari Jubo Xiai kami. Dia memiliki kemampuan tingkat atas yang sebanding dengan Chu Hanyu. Dia bahkan berhasil mendapatkan giok hijau kekaisaran di area barang sisa dan memenangkan harta senilai 1 miliar milikmu. Coba Anda beritahu, sebenarnya siapa yang tidak berguna? Laimo, kakekku, sangat mengagumimu. Beliau bilang dalam waktu yang begitu singkat, kamu sudah mencapai kesuksesan luar biasa dan kemampuanmu sangat menonjol. Masa depanmu pasti akan cemerlang. Dan lagi, kakekku juga sangat ingin bertemu denganmu. Benarkah? Ya ampun. Karena rasa kagum dari kakekmu itu. Soal pernikahan masuk keluarga Su yang kamu sebutkan sebelumnya, aku menyetujuinya. Tenang saja sayang, di masa depan aku pasti akan menjaga kalian dengan baik dan menjaga keluarga Su. Bagus sekali. Kebetulan 3 hari lagi adalah perayaan ulang tahun kakekku. Pesta itu pas sekali untuk mengumumkan berita pertunangan kita. Dan ini bisa menjadi kebahagiaan ganda cukup. Laimo, kamu telah berulang kali merusak rencanaku. Apa kamu pikir aku sungguh tidak berani menyingkirkanmu? Limo didukung keluarga Su. Coba sentuh dia kalau kamu berani. Lin Ye, cepat lepaskan Laimo. Hanyu, akhirnya kamu datang juga. Pria simpanan peliharaanmu ini sebentar lagi akan pergi ke rumah Suningsku dan menjadi suami numpang hidup. Apa? Kak Hanyu,
Kenapa kamu juga datang ke jalan ini? Aku melihat siaran langsung perjudianmu dengan Lin Ye. Aku merasa khawatir jadi datang kemari. Aku tidak menyangka ternyata sudah ada yang membantumu. Ya ampun, orang bernama Limo ini. Dia awalnya mengandalkanmu sebagai pria simpanan, agar bisa masuk ke dunia barang antik. Dan sekarang dia langsung menggoda Su Ningsku dari keluarga Su, dengan tujuan menjadi suami numpang hidupnya. Sebaiknya kalian jangan sampai terpedaya olehnya. Kau sedang mengajariku. Jika dia bisa dipelihara, itu membuktikan bahwa Limo orang yang hebat dan berharisma. Bahkan aku bersedia untuk memeliharanya seumur hidupku. Su Ningsue, apakah pikiranmu sudah dicuci olehnya? Kenapa kamu bisa sebodoh dan sekeras kepala ini? Tuan muda lain, daripada melampiaskan amarah di sini, lebih baik Anda pulang dan merenungkannya. Anda kalah judi dengan Limo sebanyak 1 miliar. Bagaimana Anda akan menjelaskannya pada keluarga Anda? Benar juga. Baik. Bagus sekali. Tunggu saja pembalasanku. Urusan ini belum selesai. Hei, sudahlah. Jangan akting lagi. Kalian bahkan mementaskan drama dua wanita berbagi satu suami. Tunggu dulu, bukankah mereka sepasang kekasih? Ternyata Limo masih lajang. Berarti aku masih punya kesempatan dong. Kenapa kamu menuduhku sedang berakting? Benar, Limo. Memangnya kenapa kalau kami berdua menyukaimu? Aneh ya. Kak Hanyu, kenapa kamu juga ikut-ikutan bercanda dengannya? Kamu ini kan, Seorang dewi yang dingin dan elegan. Bagaimana mungkin kamu menyukaiku? kamu itu Limo. Dasar pria bodoh. Seandainya aku tidak menyukaimu, mana mungkin saat melihat siaran langsungmu dengan Lin Ye. Aku langsung datang ke sini untuk mencarimu. Aku takut kamu ditindas oleh mereka. Kak Hanyu, Aku baik-baik saja. aku hanya bercanda loh. Karena kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Baik Laimo. Karena aku menyukaimu, aku tidak ingin membuatmu merasa serba salah. Bisa tetap berada di sisimu sebagai seorang kakak. Aku sudah sangat merasa puas. Tuan muda lain, tolong tunggu aku. Minggir kau pembawa sial. Tuan muda lain, aku sadar aku salah. Asalkan Anda tidak mengusirku, aku akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku sedang sangat marah sekarang. Aku sangat ahli dalam melayani. Laimo, sebenarnya apa hubunganmu dengan Nona Su? Aku adalah pacarnya. Hentikan candaanmu. Ternyata ada cerita tersembunyi. Kalau begitu aku masih punya kesempatan. Keshin, masalah lintah daratmu sudah selesai. Sekarang ayo kita bicarakan urusanmu urusanku. Aku baru saja mengirimkan 2 juta kepadamu. Gunakanlah dulu uang itu untuk biaya berobat bibi. Kalau kurang, kamu beritahu saja aku. Bagaimanapun juga dulu saat SMA kamu sangat perhatian padaku. Sekarang saat kamu sedang kesulitan, tentu saja aku tidak akan tinggal diam saja. Terima kasih ya, Laimo. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah celaka dijebak oleh Lin Ye. Kamu bahkan membantu melunasi hutangku sebanyak 2 juta. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Kamu hanya perlu berterima kasih saja. Kenapa harus sampai meraba-raba begini? Lagi pula kita kan teman lama. Kenapa membicarakan soal membalas budi tidak bisa? Aku harus membalas kebaikanmu. Laimo, apakah kamu mau punya istri? Kalau tidak aku akan menyerahkan diri. Aku rela menyerahkan diriku dan menjadi istrimu. Hei, Keshin, kamu tidak boleh bercanda soal seperti ini. Limo adalah pacarku. Sebentar lagi kami akan bertunangan loho. Tindakanmu ini sama dengan merebut pacar orang. Tahu tidak, Nona Su? Aku sudah menyadarinya kok. Kamu dan Limo tadi hanya sedang berakting kan? Dan itu hanya dilakukan untuk diperlihatkan pada Lin Ye. Aku tidak mau seperti Chu Hanyu itu. Jelas-jelas menyukainya tapi malah diam-diam menyerah. Aku tidak peduli apa hasilnya. Aku akan berjuang dan mencobanya. Laimo, sebenarnya sudah sejak lama aku ingin bilang padamu. Saat kamu masih kuliah, kamu sangat tampan dan bertanggung jawab. Sebenarnya ada banyak wanita yang menyukaimu. Hari ini kamu telah menyelamatkan nyawaku. Apakah ada masalah kalau aku menyerahkan diriku padamu? Tidak boleh. Aku tidak setuju. Hak untuk memilih tentang masalah ini ada di tangan Laimo. Keshin,
Hari ini aku menolongmu. Memang sejak awal aku tidak mengharapkan balasan apapun darimu. Pernikahan bukanlah sebuah transaksi bisnis. Kamu tidak perlu berpikir untuk menikahiku demi membalas budi atas bantuanku. Aku tidak ingin memanfaatkan kesulitan orang lain. Bagaimana kalau kamu bekerja padaku dan mengurus bisnisku? Benar, benar. Daripada merebut pria lebih baik merebut karier. Jangan merebut limo dariku. Aku baru memenangkan saham serta toko dari Lin Ye. Kebetulan aku sedang butuh orang untuk mengurusnya kan. Begini. Aku akan memberimu gaji 10 juta setahun. Bagaimana? Tapi aku takut aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Meskipun keluargaku dulunya berbisnis di bidang perhiasan. Namun aku hanya mengetahui bagian luarnya saja. Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Masih ada aku di sini. Laimo, pihak rumah sakit memintaku untuk membayar tagihan. Aku harus segera pergi ke rumah sakit sekarang. Kesehatan bibi lebih penting. Kamu pergilah dulu. Urusan pekerjaan tidak perlu terburu-buru. Laimo, bisa tetap berada di sisimu saja sudah membuatku sangat bahagia. Akhirnya mereka pergi semua. Sekarang kita bisa membicarakan masalah pertunangan kita. 3 hari lagi, kan? Laimo, kamu rela mempertaruhkan segalanya demi melawan Lin Ye demi Tang Kechin. Apakah kamu menyukainya? Aku sudah tidak bertemu dengannya 7 atau 8 tahun. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku hanya merasa kasihan padanya dan tidak tega melihatnya ditindas. Lalu kenapa di depannya kamu tidak mengakui kalau kamu pacarku? Kamu pasti tertarik padanya. Aku tidak, Laimo. Kalau kamu tidak menikahiku, keluarga Su akan memaksaku untuk menikah dengan Lin Ye. Apa? Benarkah? Demi merebut harta keluarga, Su Qiang melakukan segala cara untuk memaksaku menikah jauh. Tapi aku tidak menyukai Lin Ye. Orang yang aku sukai adalah kamu. Laimo, maukah kamu menikahiku? Pergilah. Laimo, semua yang aku katakan adalah benar. Kakekku sangat mengagumimu. Asalkan kamu datang melamarku di keluarga Su, kakekku pasti akan menyetujuinya. Tegakkah kamu melihatku menikah dengan bajingan Lin Ye itu? Laimo. Baiklah. Kamu sudah setuju ya? Tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Aku tidak akan menyesal, aku hanya takut membuatmu menderita. Aku sudah tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Dasar siluman kecil. Tuan muda lain, apakah kita akan melepaskan Laimo? Melepaskannya. Bagaimana mungkin? Perseteruanku dengannya takkan pernah berakhir, asalkan nanti aku berhasil menikah dengan keluarga Su, dan bisa menaklukkan keluarga Su, hingga memonopoli pasar perhiasan di dunia nyata. Pada akhirnya semua keputusan akan berada di tanganku kan. Tapi bukankah Su Ningxi bilang ingin menikah dengan Laimo? Liu Yan, kamu adalah cinta pertama Limo, teman masa kecilnya. Hubungan kalian tidak mungkin bisa putus begitu saja. Oleh karena itu, aku ingin kamu pergi menggodanya, agar dia tidak bisa menikahi Su Ningxi. Tuan muda lain, aku sekarang ini adalah wanita Anda Leho. Anda malah menyuruhku menggoda pria lain. Kamu dan dia sudah bersama selama 6 tahun. Apapun yang seharusnya dilakukan pasti sudah dilakukan. Jangan sok suci seperti wanita terhormat. Tenang saja, setelah urusan ini selesai, aku akan memberimu 30 juta. Selain itu, aku juga akan terus memanjakanmu. Kalau begitu, aku ingin dibayar setengahnya dulu tidak masalah. Kamu bilang di telepon Lin Ye ingin mencelakai Su Ningxi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamera pengintai dummy, bernilai 299. Ternyata memang ada jebakan. Ternyata memang ada jebakan. Laimo, mari kita kembali bersama seperti dulu. Menyingkirlah Liu Yan. Sebelumnya kamu membenciku karena aku miskin dan tidak berguna, bahkan berselingkuh dan terus-menerus menghinaku. Sekarang setelah aku sukses, kamu ingin balikan denganku. Kamu anggap aku ini bodoh ya? Asalkan kamu bersedia kembali padaku, aku akan menuruti apapun permintaanmu. Aku sadar aku salah. Kedepannya aku hanya akan setia padamu seorang. Aku bersumpah, Cih. Tidak perlu. Laimo, kamu jangan pergi dulu. Aku tidak akan membahas soal balikan. Bagaimana kalau begini saja?
biaya setelah aku putus sekolah, dan semua pengeluaran selama 6 tahun untuk membiayai kuliahmu itu. Semuanya kembalikan padaku. Apa? Kamu kan sudah punya harta kekayaan lebih dari 1 miliar. Kenapa masih meminta uang padaku? Kamu menghalangi jalanku. Ini tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak harta yang kumiliki. Aku hanya ingin mendapatkan kembali uang yang seharusnya menjadi milikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Uang itu akan kukembalikan padamu. Tapi sebelumnya, apakah Linya yang menyuruhmu untuk menggodaku? Haha, ya ampun. Aku sungguh merasa kasihan padamu, tapi perlu kuberitahu padamu ya, saat ini aku sudah mempunyai wanita yang kucintai. Tidak masalah. Aku sama sekali tidak keberatan. Aku tidak tertarik dengan semua ini. Kalau tidak ada apa-apa, aku pamit dulu. Laimo, mengingat masa lalu kita yang pernah bahagia bersama. Cukup, hentikan omong kosongmu. Aku tidak suka berbagi wanita yang sama dengan orang lain. Laimo, aku tak percaya padamu. Liu Yan, kuberitahu padamu ya, Meskipun kamu telanjang di depanku sekarang. aku tidak akan merasakan apa-apa lagi padamu. Laimo, kalau kamu berani keluar dari pintu ini, kamu pasti akan menyesalinya. Apakah menurutmu? Linya hanya takut aku akan menggodamu. Sesederhana itu. Laimo, mari kita abaikan saja ini semua. Jangan pedulikan dan jangan menikah dengan Su Ningshu. Ayo kita kabur dan pergi jauh bersama-sama. Bagaimana? Tidak mau. Liu Yan, atas dasar apa aku harus melepaskan segalanya, lalu pergi bersama seorang wanita pengkhianat sepertimu? Aku sangat tahu pilihan mana yang harus kuambil. Karena seperti itu. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam ya. Mataku. Ingatlah baik-baik tentang apa yang telah kamu lakukan padaku. Tuan muda lain telah memberiku 30 juta yuan. Agar kamu tak bisa menikahi Su Ningshe. Satu-satunya hal yang membuatmu lebih baik darinya. Bukankah hanya sepasang mata, yang sekali lihat bisa menentukan segalanya itu? Sekarang, aku telah menghancurkannya. Keluarga Su seharusnya tidak akan membiarkan putri mereka menikah dengan seorang pria buta, kan? Liu Yan, dasar wanita murahan. Aku sudah memberimu kesempatan. Ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Tenang saja, aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Dia tidak bisa menikahi Su Ningshe lagi. Kapan sisa 15 juta yuanku akan ditransfer? Tuan Li, kami sungguh minta maaf. Kerusakan mata Anda terlalu parah. Pada dasarnya Anda dapat divonis buta. Dokter, berapapun biayanya, kami bersedia membayarnya. Kumohon sembuhkanlah matanya. Ini bukan masalah uang untuk mata Tuan Li. Kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dia adalah penilai barang antik tingkat atas. Tanpa matanya, bagaimana dia bisa bertahan hidup di sana? Dokter, bisakah kamu memberikan mataku kepadanya? Aku bersedia melakukannya, hei. Nona, saya sangat memahami perasaan Anda, tapi sebaiknya bujuk dia untuk segera menerima kenyataan dan beradaptasi dengan kehidupannya di masa depan ya. Kenapa bisa seperti ini? Padahal kemarin masih baik-baik saja. Kenapa hari ini bisa tiba-tiba? Apa yang harus kulakukan di masa depan? Aku baru saja membangkitkan mata pelacak segala sesuatu. Sekarang malah menjadi buta. Apakah Tuhan sedang mempermainkanku? Laimo, kenapa bisa jadi begini? Bagaimana dengan matamu? Dokter bilang mataku terluka sangat parah. Sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jangan takut, Laimo. Aku akan mencarikan dokter terbaik untuk mengobati matamu. Ya ampun, Nona Su yang tak pernah meninggalkannya. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Ha! Lin Ye, kenapa kamu datang kemari? Tentu saja untuk melihat penampilannya yang kembali jadi pria tidak berguna. Bahkan dia telah berubah menjadi pria buta yang semakin menyedihkan. Kamu sengaja datang kemari hanya untuk mengatakan omong kosong ini. Kamu sudah buta. Apalagi yang kamu sombongkan. Bukankah kamu mengandalkan matamu itu untuk menilai segala sesuatu? Bukan saja merebut Su Ningshe dariku, kamu juga telah mendapatkan penghargaan dari Tuan Su. Aku ingin melihatnya. Apakah keluarga Su masih akan mengakuimu sebagai menantu mereka?
Biarpun aku menikah dengan Limo yang buta, aku tetap tak akan pernah sudi menikah denganmu. Apa kamu pikir masalah pernikahanmu adalah hal yang bisa kamu putuskan sendiri? Keluarga Su menginginkan seseorang yang pantas untuk Su Ningxie dan mampu memberikan dukungan pada keluarga Su, bukan orang yang bahkan butuh bantuan orang lain untuk berjalan. Asal kamu tahu saja, hanya keluarga sepadan sepertiku yang cocok untukmu. Satu-satunya tunanganmu itu hanyalah aku seorang. Jika aku tidak bisa menikah dengan Laimo, aku lebih memilih untuk tidak menikah seumur hidupku. Itu tidak bisa kamu putuskan loh, Ningxie. Jangan bertingkah konyol. Sukiang, kenapa kamu datang kemari? Tentu saja aku yang memanggilnya, tunanganku ini sekarang sedang bermesraan dengan pria lain. Apakah itu pantas? Aduh, Tuan Muda Lin, membuat Anda melihat hal memalukan. Begini saja, aku akan membawanya pulang dan mendidiknya dengan tegas. Anda tenang saja, pada akhirnya aku akan membuatnya dengan senang hati menikah dengan Anda. Lepaskan aku Susiang. Kamu dan Lin Jie sudah lama bersekongkol ya? Memangnya kenapa kalau benar? Tuan Muda Lin adalah pria yang berkarisma, masih muda dan sukses. Terlebih lagi dia adalah satu-satunya penerus keluarga Lin. Kamu menikah dengannya, keluarga Su dan keluarga Lin akan menjadi aliansi yang kuat. Apa salahnya dengan hal itu? Aku takkan pernah sudi menikah dengan bajingan Lin Ye ini. Selain Laimo, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kalau kamu bertingkah lagi, aku akan membuat si buta ini tidak bisa melihat matahari esok hari. Kamu beraninya mengancamku dengan Limo. Memangnya kenapa kalau iya, besok di pesta ulang tahun kakekmu nanti, kamu harus ngoceh dan bertunangan dengan Tuan Muda Lin. Kalau tidak, si buta ini takkan bisa hidup dengan tenang. Kamu memang picik. Tunggu apa lagi? Cepat bawa nona muda kembali. Turun salju ya. Tuan Muda Lin, rapat pemegang saham grup Su bulan depan. Aku sangat mengharapkan bantuan Anda Leho. Kamu tenang saja, asalkan Ningxu bertunangan denganku, keluarga Su akan mendapatkan saham dari keluarga Lin. Pemimpin keluarga Su di masa depan pasti adalah kamu. Terima kasih banyak, Tuan Muda Lin. Sepasang mataku yang mampu melacak segala sesuatu ini, kalau aku hanya memikirkannya, maka takkan bisa mengubah apapun. Pasti masih ada cara lain. Tidak mungkin membiarkan Ningxue menikah dengan bajingan ini. Pasti ada cara lain. Tidak mungkin membiarkan Ningxue menikah dengan bajingan ini. Kenapa bisa jadi begini? Tuan baru berhasil dikenali. Mata pelacak telah diaktifkan. Sofa kulit asli buatan khusus. Cincin, benar. Nanti dia pasti akan membalas dendam padamu. Laimo, apa yang mau kamu lakukan? Tak berguna, hei. Jangan bilang kamu sudah tidak tahan lagi menjadi pria tidak berguna, sampai-sampai jadi gila ya. Bukankah kamu suka pamer di depan orang-orang di Jianbao Kuan? Bukankah kamu suka menentangku? Sekarang kamu menjadi pria buta yang diintimidasi siapa saja. Inilah akibatnya jika menentangku. Hajar dia. Apa yang ingin kalian lakukan? Mau apa? Bukankah kamu suka jadi pahlawan penolong wanita cantik? Sekarang juga aku akan meniduri Tang Kexin. Dengarkan baik-baik bagaimana aku menyayanginya ini. Laimo. Tolong aku. Laimo, kamu. Cepat lepaskan dia. Laimo. Berteriaklah, pria tidak berguna. Semakin keras kamu berteriak, aku semakin bergairah. Laimo, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Lepaskan dia. Laimo. Kamu tidak apa-apakan. Sialan, pria tidak berguna. Menjaga orang buta saja tidak bisa. Sialan kau, Laimo. Sini, aku belum puas main-main denganmu. Ayo kita lanjut. Sialan, cepat hajar dia. Apa yang terjadi? Rasanya aku merasakan ada energi yang masuk ke tubuhku. Mataku rasanya juga bisa melihat cahaya lagi. Binatang kau. Kamu tidak apa-apa. Kexin, Laimo, bawa aku pergi. Tuan Muda Lin, Anda sudah melewati masa kritis. Tetapi area itu memang terluka terlalu parah. Sepertinya Anda sudah tidak bisa memiliki keturunan lagi.
Jika keluarga Su tahu aku sudah tidak bisa punya anak, mereka pasti tidak akan menikahkan Su Ningxue denganku. Kalau begitu, aku tidak akan bisa menguasai keluarga Su. Di dalam kartu ini ada 50 juta. Aku harap setelah menerima uang ini, kamu bisa menjaga mulutmu. Kalau tidak baik, saya mengerti. Saya mengerti. Enyahlah. Laimo, bukankah kamu bilang sudah menemukan cara menyembuhkan matamu? Kenapa kita datang ke toko batu giok ini? Sepertinya ini adalah toko batu giok milik keluarga Lin. Aku harus membuktikannya dulu. Benar. Aku bisa melihat lagi. Mataku sudah sembuh. Sesuai dugaanku, aku bisa menyerap batu giok untuk mendapatkan energi. Bukan hanya menyembuhkan mataku, aku juga bisa merasakan tubuhku yang dipenuhi energi. Wah. Hanya datang ke toko batu giok ini, matamu bisa langsung sembuh. Ini sungguh ajaib. Pajangan giok hijau kekaisaranku. Kenapa semuanya berubah menjadi debu? Di bagian belakang ada gudang tempat penyimpanan batu mentah. Di dalam toko ini hanya ada kalian berdua. Pasti ini semua ulah kalian kan? Jangan bergerak. Kacamata pelacakku sudah naik tingkat. Kak Yun. Tentang perhitungan di antara kita. Sudah saatnya diselesaikan. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu datang ke pesta ulang tahunku. Semuanya tolong jangan sungkan ya. Makan dan minumlah sepuasnya. Kakek, semoga kakek diberkahi kebahagiaan dan umur yang panjang. Haha, bagus, bagus, bagus. Ayah, di pesta ulang tahun Anda kali ini, Tuan Muda Lin Ye juga datang untuk mengucapkan selamat loho. Anda adalah kakek dari Ningxie, maka Anda juga adalah kakek saya, sebagai cucu. Saya berdoa agar kakek berumur panjang hingga 100 tahun. Oh, kalau begitu hubunganmu dan Ningxie, benar. Saya adalah kekasih Ningxie. Sebenarnya kami berdua sudah lama bersama, baru memberitahukannya sekarang. Itu karena hari ini kami ingin mengumumkan kabar baik tentang pertunangan kami. Bertunangan, Ningxie. Sebelumnya bukankah pacarmu yang aku ingat itu namanya? Namanya Limo kan? Kenapa tiba-tiba malah bertunangan dengan Lin Ye? Kakek. Waktu itu aku dan Ningxie sedang bertengkar kecil, dan dia sengaja mengatakan itu hanya untuk membuatku marah. Benar sekali. Si Limo itu hanyalah pemuda miskin. Meskipun dia sedikit paham tentang barang antik, tapi dia sama sekali tidak sepadan dengan Ningxue. Tuan Muda Lin yang berasal dari keluarga perhiasan, barulah pantas dan sepadan untuk Ningxue. Anda bisa tenang dengan pertunangan Ningxu dan Lin Ye. Hempeh. Latar belakang keluarga tidaklah penting. Yang paling penting adalah cucuku harus bahagia. Tuan Muda Lin adalah pemuda berbakat dan sangat tampan. Pertunangan Ningxu dan Tuan Muda Lin pasti akan membahagiakan. Ningxue. Kakek ingin mendengar langsung darimu. Apakah kamu ingin bertunangan dengan Lin Ye? Aku, Akulah calon tunangan dari Ningxie. Oh, bukankah matamu sudah buta? Sekarang kamu bisa melihat. Laimo. Bukankah matamu sudah buta? Bagaimana kamu bisa melihat? Mataku sudah sembuh. Kamu tidak perlu menanggung ancaman dari Lin Ye lagi. Dia adalah Laimo, penilai barang tingkat atas yang setara dengan Chu Hanyu. Dan lagi, dia juga sangat hebat dalam berjudi batu. Dia berhasil mendapatkan giok hijau kekaisaran tingkat atas di area batu sisa, dan telah memenangkan harta lebih dari 1 miliar dari seseorang. Jauh lebih hebat dari putra mahkota sembarangan. Yang paling penting, masa depannya sangat menjanjikan. Ayah, Ningxu ini semuanya baik. Hanya saja untuk urusan matanya, agak kurang bagus. Dia membandingkan Laimo dengan Tuan Muda Lin. Itu sama saja membandingkan ayam kampung dengan burung phoenix. Datang ke perayaan ulang tahun ayahku dengan tangan kosong. Hei Tuan Muda Lin, aku ingat. Anda menyiapkan hadiah besar untuk ayahku. Bukan, bawa kemari. Segera bawa hadiahnya ke sini.
Kakek, ini adalah persik emas untuk hadiah ulang tahun Anda. Saya berdoa agar Anda panjang umur dan selalu beruntung. Semoga selalu diberkahi kebahagiaan dan umur panjang. Ya ampun, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan. Emas puluhan juta yuan ini masih sangat mampu diberikan oleh keluarga Linku. Tentu saja sangat berbeda dari orang yang datang dengan tangan kosong. Siapa yang bilang aku datang dengan tangan kosong? Aku juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakek. Sini, cepat bawa ke sini dan tunjukkan pada semua orang. Dia memberikan hadiah apa sih? Barang apa itu? Hanya sebuah batu tinta rongsok. Tidak tahu malu menjadikannya hadiah ulang tahun. Batu tinta rongsok ini jauh lebih berharga dibandingkan persik emas milikmu itu. Batu tinta rongsok ini lebih berharga dari persik emasku. Mungkin nilainya bahkan tak sampai sepersekian dari emasku. Kamu tidak tahu malu mengeluarkannya. Ini adalah batu tinta guanyin dari Tang Bohu di paviliun persik. Apakah aku salah dengar? Memangnya kita ini sangat bodoh ya? Tang Bohu, kamu asal bicara tanpa dasar ya. Batu tinta ini adalah batu duan tua dari area penambangan air Laokeng. Di sisi batu terukir paviliun bunga persik dengan tulisan tangan Tang Bohu. Memiliki tanda tangan Liu Rujushi. Ada juga catatan sejarah mengenai batu tinta ini. Barang ini setidaknya bernilai 100 juta. Batu tinta paviliun bunga persik karya Tang Bohu. Aku hanya pernah melihat benda ini disebut di buku-buku kuno. Tak kusangka hari ini aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Emas dan batu giok itu ada harganya. Barangku ini tak ternilai harganya. Kakek, aku tahu kalau kakek menyukai kaligrafi dan lukisan. Makanya aku khusus memilihkan batu tinta ini sebagai hadiah ulang tahun kakek. Haha. Kamu benar-benar mengerti soal barang antik dan benar-benar memahamiku, tapi barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Sungguh tak bisa menerimanya. Kakek, dia ini adalah pacarku. Dengan kata lain, dia adalah calon cucu menantumu. Haha, kalau begitu, kakek dengan senang hati akan menerimanya. Tidak, barang ini pasti barang tiruan. Hei. Batu tinta Tang Bohu itu sangat langka, hampir mustahil beredar bebas di pasaran. Barang ini pastilah palsu. Soal asli atau palsunya barang ini, tinggal kita minta tolong penilai barang antik tingkat atas untuk memeriksanya kan. Penilai barang antik tingkat atas. Ahli Chu Hanyu belum datang ke sini. Sepertinya aku datang di waktu yang sangat tepat. Ahli Chu Hanyu. Ahliku adalah orang nomor 1 di dunia barang antik. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kemampuannya sudah diakui dan diketahui semua orang. Tidak ada orang yang memiliki otoritas melebihi dia. Mengingat kalian semua begitu mengakui kemampuanku. Kalau begitu biar kulihat batu tinta ini. Batu tinta duan dari area penambangan tua di paviliun bunga persik karya Tang Bohu ini adalah asli. Selain itu, barang ini dibeli Limo dengan harga mahal dari tangan guruku. Bisa dipastikan keasliannya. Batu tinta yang biasa digunakan Tang Bohu secara pribadi. Benda koleksi yang begitu berharga ini. Guru Anda malah rela menjualnya kepada orang lain. Tentu saja itu karena guruku sangat mengagumi Laimo. Makanya beliau rela melepaskan barang kesayangannya. Tentu saja, aku juga ikut memohon untuknya. Asalkan ini bisa membantumu. Bahkan jika harus digunakan untuk mengambil hati keluarga pacarmu. Aku rela. Hahaha. Baiklah kalau begitu kakek akan menerima batu tinta ini. Mulai sekarang Limo adalah cucu menantuku. Kedepannya, jika ada orang di keluarga Su yang berani menentangnya, maka dia akan langsung diusir dari keluarga ini. Kakek, Anda tenang saja. Di masa depan aku pasti akan melindungi dan merawat Ningshu dengan baik. Terima kasih atas restu Anda. Ning Chuai, selamat untukmu ya. Memiliki tunangan seperti Limo, sungguh membuat orang iri. Terima kasih, Kak Hanyu. Omong-omong pertemuanku dengan Limo juga banyak berkat bantuanmu. Hei! Aku perhatikan kamu lumayan paham soal barang antik. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Kita bisa saling bertukar pengalaman. Boleh aku ikut bergabung makan dengan kalian? Hanya wanita seperti Nona Su, seorang putri konglomerat dengan latar belakang keluarga dan penampilan luar biasa, yang pantas bersanding dengan Laimo. Selama aku bisa terus mendampingi dan berada di sisi Laimo, aku sudah merasa puas. Laimo, selamat atas pertunanganmu. Berarti Nona Su kedepannya akan jadi istri bosku dong. Laimo. Hari ini kamu telah merebut wanitaku. Aku menantangmu untuk bertaruh nyawa. Lin Ye, apa kau sudah gila? Laimo, apa kau berani?
Pemenangnya akan menjadi tunangan dari Sun Ningxi. Sedangkan yang kalah harus bunuh diri di tempat dan lenyap dari dunia ini untuk selamanya. Jangan konyol, perjudian batu giok itu sudah sangat berisiko. Bagaimana bisa nyawa dijadikan taruhan? Taruhan nyawa. Apa yang ingin dipertaruhkan oleh Tuan Muda Lin kali ini? Kita bertaruh batu giok lagi kemarin, kau menang hanya karena sedang beruntung. Kali ini kita akan bertaruh batu mana yang memiliki nilai paling tinggi. Laimo, apa kau berani menerimanya? Ha! Sudah kuduga, kau takkan berani kalau ingin bertaruh. Sekalian saja kita main besar, selain bertaruh nyawa. Aku juga ingin kau mempertaruhkan harta keluarga Lin. Kau berani atau tidak? Harta keluarga lain. Keluarga Lin dikenal sebagai keluarga konglomerat. Bukan, kenapa taruhan dengan pria rendahan sepertiku saja kau tak berani? Terima saja kalau tidak berani. Lebih baik kau langsung mengaku kalah saja. Anakku. Ayah, tidak, karena dia ingin bertaruh. Maka ladeni saja tantangannya. Lin Tianba, pemimpin dari keluarga Lin. Ku dengar dia orang yang sangat pendendam. Orang yang menyinggungnya pasti akan bernasib buruk. Kalau saja tak ada Lin Tianba yang mengawasi serta menjaga harta keluarga mereka, pasti harta keluarga mereka sudah ludes dihabiskan Lin Ye. Kamu adalah pria yang memenangkan uang putraku sebanyak 1 miliar beberapa hari yang lalu kan? Tepat sekali. Akulah pria tidak berguna seperti yang anakmu bilang itu. Keluarga Lin tak mungkin mempertaruhkan seluruh harta keluarga hanya untuk melayanimu. Bagaimana jika kita ubah taruhannya menjadi 1:10? Kalau aku yang menang, aku ingin atas nama keluargamu 3 tambang batu giok. Tapi jika aku kalah, hartaku yang bernilai miliaran, ditambah nyawaku, akan menjadi milikmu seutuhnya. Baiklah, ayo kita mulai pertaruhannya. Tambang dari keluarga Lin baru saja menerima sekumpulan batu mentah yang berkualitas sangat bagus. Semuanya ada di sini. Ayo kita mulai. Sekarang tiba saatnya bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu. Jika kali ini kau kalah lagi, kau tahu kan apa akibatnya? Tentu ayah. Laimo. Semua batu mentah ini disediakan oleh keluarga Linku. Maka keluarga Lin yang memiliki hak untuk memilih lebih dulu. Setelah aku selesai memilih, giliranmu yang akan memilih. Baiklah, aku akan memilih dari sisa batu-batu. Yang tidak kau pilih, masing-masing dari kita akan memilih 10 batu. Laimo, dengan bertaruh seperti ini dengannya, peluangmu untuk kalah sangat besar loh. Tenang saja. Aku sangat yakin dengan kemampuanku. Baiklah, karena kau memang ingin mencari masalah, akan kukabulkan keinginanmu. Kenapa kau banyak bicara sekali? Cepatlah pilih sana. Taruhan nyawa ini benar-benar membuatku sangat tegang. Dia sungguh luar biasa. Kelihatannya batu yang ini cukup bagus. Ke-10 batu mentah ini telah aku seleksi dengan sangat cermat. Batu-batu ini pasti akan menghasilkan giok hijau tingkat atas. Bukankah kau paling suka mencari batu bernilai tinggi? Ini semua adalah sisa pilihanku. Silakan pilih bahan sisa menurutmu batu-batu itu akan menghasilkan giok. Entahlah menurutmu siapa yang akan menang. Apakah dia benar-benar bisa memilihnya? Bisa tidak ya? Menurutku ini susah. Kenapa caranya memilih batu seperti memilih kol di pasar saja ya? Entah dia ini bisa atau tidak. Dia kan pria sejati. Siapa yang ingin unjuk gigi padahal pasti akan kalah. Benar sekali. Aku sudah selesai memilih. Kau yakin tak ingin memakai senter? Dan kau menyelesaikannya hanya dalam beberapa menit. Apa kau tak ingin mengecek ulang kualitasnya? Tak perlu repot-repot. Batu-batu mentah yang kau pilih ini, kualitasnya benar-benar tidak seberapa. Bahkan memunculkan secuil warna hijau saja mungkin tidak bisa. Kau pasti akan kalah. Jangan senang terlalu cepat. Kita buktikan saja sekarang. Pemenangnya ditentukan dari nilai batu giok tertinggi yang dihasilkan.
Baiklah, ayo kita buktikan di sini sekarang juga. Baiklah, ayo kita buktikan di sini sekarang juga. Dari ke-10 batu mentah milik Lin Ye, ada 5 yang menghasilkan giok hijau. Di antaranya 2 giok hijau kekaisaran, dan 3 jenis batu kristal es, yang total nilainya mencapai 100 juta. Ke-10 batu mentah milik Laimo, semuanya menghasilkan giok hijau, di antaranya 8 giok hijau kekaisaran, dan 1 batu amish yang nilainya mencapai 1 miliar. Dan masih ada 1 batu lagi, giok 3 warna berkah kekayaan umur panjang senilai 2 miliar. Total nilainya adalah 5 miliar. 10 batu. Semuanya adalah batu giok berkualitas tinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Lin Ye, kau telah kalah. 3 tambang batu giok di bawah nama keluarga Linmu, semuanya akan menjadi milikku. Dasar tak berguna, kau bisa-bisanya kalah lagi. Semua usahaku membesarkanmu selama bertahun-tahun terbuang sia-sia. Ayah, tolong berikan aku lebih banyak uang. Aku pasti bisa mengalahkannya, asalkan aku menang. Aku pasti bisa menikahi Su Ningshe, dan aku pasti bisa menelan keluarga Su. Aku pasti bisa membuktikan kemampuanku sendiri, menikahi Ningshe. Kau pikir kau punya apa untuk menikahinya? Kau itu sudah jadi Kasim. Tahu. Laimo, sialan, aku akan membunuhmu. Anakku. Kekuatan apa ini? Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Seandainya kau lebih cepat menyadarinya, mungkin saja kau takkan kalah dengan tragis. Ayah, dia perkataannya itu benar. Kau sungguh-sungguh. Bagian itu sudah tidak berfungsi. Habislah sudah aku Lin Tianba yang hidup berjaya sepanjang hidup. Tak kusangka di akhir hidupku akan putus keturunan begini. Presiden lain, apakah Anda sudah lupa? Aku juga anak Molo. Syukurlah masih ada kamu. Ibumu adalah cinta pertamaku. Sekarang Lin Ye sudah hancur. Mulai sekarang kamulah putra kesayanganku. 3 hari lagi aku akan mengadakan pesta besar. Untuk mengumumkan identitasmu, ayah kakak sudah tidak berguna. Aku akan berusaha keras untuk menjadi harapanmu. Aku pasti akan membangkitkan kembali kejayaan keluarga Lin. Hahaha, bagus. Sungguh ambisius persis dengan tekad Lin Tianba ini. Mulai besok kau akan ikut bersamaku memimpin perusahaan Lin. Ayah. Ayah punya anak di luar nikah. Kenapa aku tak tahu menahu soal hal ini? Kau, dasar anak tidak berguna. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Tahu kerjamu hanya mempermainkan wanita, kehilangan semua properti keluarga kita, dan juga 3 tambang besar keluarga Lin. Bahkan memutus hubungan pernikahan dengan keluarga Su, dan membuat dirimu sendiri celaka. Aku Lin Tianba tidak memiliki putra tidak berguna sepertimu. Hahaha. Aku tak peduli. Keluarga Lin hanya boleh memilikiku. Sebagai ahli waris tak ada siapapun yang boleh merebut posisiku. Pergilah kau ke neraka. Bagus. Hahaha, anakku. Anakku, hahaha. Keluarga Lin ini adalah milikku. Anakku, anakku. Cepat tangkap dia. Ah, dia sudah mati, putra Anda sekarang hanyalah aku seorang. Beraninya kamu membunuhnya, cepat tangkap dia. Tolong aku, hahaha, anakku. Tuan. Tuan Lin, Tuan. Tuan Lin, Tuan Lin, Tuan Lin. Anda tidak apa-apa. Cepat panggil bantuan. Tolong panggilkan bantuan kemari, kakek. Saya mohon maaf, andai saja aku tidak menerima tantangan judi dari Lin Ye. Tragedi ini tidak akan pernah terjadi. Ini tak ada kaitannya denganmu. Di balik setiap hati manusia, terdapat iblis. Di mana ada perselisihan, di situ timbul kebencian. Mengambil langkah mundur bukan jaminan hidup selalu damai dan tenang. Namun, kakek, perayaan ulang tahun yang semestinya bahagia ini malah berujung pada kekacauan seperti ini. Kehidupan ini layaknya sebuah mimpi yang dipenuhi dengan berbagai kejadian tak terduga. Liu Yan.
Pada saat kau mengalami kebutaan, aku mengutus orang untuk menyelidikinya dan menemukan bukti bahwa Liu Yanlah pelakunya. Oleh karenanya, aku menyuruh orang untuk memberinya sedikit pelajaran, agar dia menanggung akibat dari perbuatannya. Kau rupanya sedang membalaskan dendamku ya. Kau bisa menganggapnya begitu. Jadi, kapan kau akan pergi berburu barang antik lagi? Bolehkah aku ikut? Ini Jubao Zhai. Mana mungkin ada pengemis bau kemari. Cepat angkat karungmu dan pergi dari sini. Dasar anjing penjaga yang merendahkan orang lain. Seperti inikah caramu melayani pelanggan? Cepat panggil bosmu ke sini. Bos kami bukan orang yang bisa kau temui dengan mudah. Dasar kurang ajar. Jubao Zhai ini adalah bisnis properti keluarga Su. Beraninya kau tidak sopan kepada Nona Su. Cepat pergi dari sini baik. Nona muda. Toko kami baru saja kedatangan sekumpulan barang antik. Saya telah mengundang Chu Hanyu kemari. Ahliku sedang menilainya di dalam sana. Baru saja pergi dan saya sambut. Laimo, penampilan macam apa ini? Cukup aneh dan menarik. Bagaimana? Tampankan. Ini desain terbaruku. Hanya bercanda. Semua barang ini aku temukan dan dapatkan dari pasar Loak. Aku baru saja berencana untuk menjualnya. Berburu di pasar Loak. Ini baru pertama kalinya kulihat orang yang membawa barang antik pakai karung. Tampilannya lusuh begini. Mana mungkin ada barang antik. Selain itu, ini dibeli di pasar Loak. Pasti hanya barang tiruan. Kau tidak boleh melewatkan ahli penilai hebat seperti Limo ini. Wen Kun. Pria ini adalah temanku. Dia ingin menjual beberapa barang antik miliknya. Berikan saja dia penawaran sesuai dengan harga pasar. Selain itu, aku berencana mengajaknya menjadi ahli penilai khusus di Jubao Zhai kita. Tolong siapkan kontraknya. Apa? Tidak boleh. Aku belum pernah mendengar namanya di kalangan para ahli penilai. Mana mungkin kita menjadikannya sebagai ahli penilai khusus kita?